jam 5.32 dapat orderan dari Senopati ke Pondok Ranji 121.000. Ana ambil dulu. Oke, kembali lagi bersama Kang Burhan. Dan saya mohon maaf beberapa hari kemarin nggak upload video juga. Jadi kemarin tuh habis liburan ya, jadi pulang nih baru sampai Kelapa Gading. Tadi saya sampai itu sekitar Kelapa Gading sekitar jam 9.30. Saya istirahat dulu, tidur sebentar karena dari perjalanan dari rumah itu tadi sekitar setengah 6. Dan ini udah tidur siang sebentar, dan saya mau on-feed hari ini hari apa? Hari Senin 8 Januari. Dan hari ini tanggal 8 ya, tanggal genap, tapi plat nomor saya ganjil. Tapi nggak apa-apa, saya mau on-feed aja, dan semoga ini saya sambil cari makan dulu. Habis itu langsung on-feed, dan semoga aja dapat di area sekitaran Kelapa Gading. Kalau enggak ya kita mengarah ke tengah aja. Oke, dan ikutin videonya meskipun plat nomor gak sesuai hari ini, semoga bisa dapat yang maksimal. Jadi gua udah selesai makan, dan apa maksud saya, go-car lock-nya belum bunyi. Jadi saya nyalakan yang comfort juga ya. Jadi ya udahlah, saya mengarah ke pusat aja kali ya. Karena kurang lebih barusan ada sekitar 15 menit dan belum bunyi. Dan terus apa ya, Grab Car Premium saya belum aktif. Jadi kemarin itu saya lagi di rumah ya, di kampung, dikirimin screenshot dari teman saya. Nah itu teman saya itu Grab Car Premiumnya sudah aktif gitu. Nah punya saya nih, saya pikir mungkin masih di kampung, ya udah ke Jakarta dulu. Ternyata pas barusan dicek, ternyata Grab Car Premiumnya masih belum ada, masih adanya hanya plus doang gitu. Hanya Grab Car Plus aja. Ya udah, saya belum nyalakan dulu yang Grab Car-nya. Ini mengarah ke tengah aja, siapa tahu dapat. Dan ini udah jam 11.45 nih. Semoga aja dapat penglaris sebelum jam 12 nah. Jadi ini gue dapat orderan pertama jam 12:56. Ke posisi ini di belakangnya apartemen Taman Rasuna. Tadi muter-muter gak dapat juga. Ini dapatnya di mana coba? Di RSCM ke Patra Jasa Kuningan. Cek jemputnya coba. 23 menit 6,3 kilo. Buset, sadis banget gitu. Masalahnya, masa harus jemput 6,3 kilo? Separah itu. Apa di sana nggak ada driver atau gimana ya? Parah nih. Aduh, udah kabarin dulu dah. Nih, jadi barusan customernya juga kaget. Buset pak, jauh banget katanya dia. Dia juga nggak mau nunggu lama juga tuh, akhirnya di cancel juga. Ini nggak tahu kenapa ya go-car kayak gini ya. Jauh banget, 6,3 kilo. Jadi ini gue masih di Taman Rasuna, dan jam 1.30 ini baru dapat penglaris gue. Penglarisnya dari apartemen Taman Rasuna ke Gudang Peluru. Berapa? 36.000. Ini baru dapat penglaris. Kurang lebih nunggu orderan pertama itu hampir 2 jam, buset. Tapi saya diem aja lah, daripada nggak bunyi-bunyi, muter juga ngapain ya tadi. Udah diem aja di sini, dan dapat nih orderan pertamanya. Lagi mengarah ke Kokas, alhamdulillah dapat. Dari Kokas ke Abdul Muiz 60.000, lumayan 1,2 kali. OTW jemput Kokas dulu dah. Di lobi sentral. Ini lobi sentral Kokas nih. Security pak, security, aku mau lewat aja pak. Oke, mana orangnya di lobi sentral? Ini jam 2.45 dan gua jemput orderan berikutnya nih dari apartemen Pavilion ke MT Haryono. 60.000 nih, gak ada kenaikan sama sekali. Ini lumayan jauh sih sebenarnya ngantarnya ya. Dari apartemen Pavilion ke MT Haryono nih, Cawang.
Alhamdulillah barusan habis drop off itu estafet dan dapatnya di Harper Hotel ke Pacific Place. Ini Harpernya ini ya, jemput dulu lah. Lumayan 5 berapa nih? 54.000. Jadi ini jemput orderan kelima jam 4.33 dari Senopati Suite ke Empu Sendok. Nggak apa-apa lah, aneh ambil dulu meskipun bayar parkir nih 5.000 lewat Asta. Karena kalau ke Sudirman udah ganjil genap, plat nomor gak sesuai. Jadi ini jam 5.32 dapat orderan dari Senopati ke Pondok Ranji 121.000. Aneh ambil dulu. Tadi sebenarnya di Senopati ini maksud saya di SCBD beberapa kali dapat orderan, tapi rutenya harus melewati ganjil genap, jadi di cancel 2 kali kayaknya, cuma 2 kali yang melewati ganjil genap. Jadi guys, ini dari jam berapa tadi ya? Dari jam 5:30 apa jam 5 lewat berapa gitu orderan tuh. Ini baru dapat lagi orderan. Parah banget kan. Dan ini dapatnya di tengah lagi nih dari Gandaria ke komplek DKI Joglo 92.000 motornya. Gak apa-apa lah, aneh jemput dulu aja. Terima kasih yang selalu nyimak video saya. Jadi ini saya sudah di rumah ya. Jadi perjalanan hari ini memang nggak tahu kenapa. Pertama mungkin plat nomor saya nggak sesuai, dan saya ada beberapa yang saya lewatin juga tadi karena area ganjil genap ya. Jadi meskipun jemputnya tidak di ganjil genap, tujuannya juga tidak di ganjil genap, tapi rutenya melalui ganjil genap susah. Contohnya mungkin dari SCBD ke Mega Kuningan itu agak susah ya rutenya, buat muternya mungkin bisa, tapi muternya jauh-jauh dan itu akan buang waktu lama juga. Dan pendapatan malam ini segini ya. Ini pendapatannya. Ini udah jam segini. Sebenarnya ini sayang juga, poin saya 800 kurang 1, tapi saya udah ngantuk juga lah. Dan ini dari jam 9 saya nggak dapat nih. Pendapatannya cuma segini doang. Ya adalah buat bensin sama makan gitu ya. Kalau buat bensin sama makan cukup ya. Ya untuk jam kerja tadi dari mulai jam 12 dan sekarang udah jam setengah 12 nih. Kurang lebih hampir 12 jam saya di jalanan. Tapi emang plat nomor saya nggak sesuai, dan menurut saya sih meskipun plat nomor nggak sesuai, kalau pendapatannya segini memang terbilang parah ya, apalagi layanan Gokar Lock gitu kan. Nah saya Gokar Locknya ini saya nyalakan di pool Gokar Lock, jadi saya kompotnya tidak dinyalakan, saya tidak main Grab juga. Jadi saya pengen tahu ini Gokar Lock ini dapat berapa gitu 12 jam terus plat nomor kita nggak sesuai. Sebenarnya kita masih kalau plat nomor nggak sesuai itu untung-untungan ya. Kadang-kadang kita dapat rute-rute yang enak, kadang-kadang kita dapat rute-rute yang nggak enak juga. Contohnya tadi dapat dari kita setelah pulang dari sekitaran Bintaro itu melewati Ciputat. Nah dapat ke sekitaran keluar di Lebak Bulus ya. Nah habis itu saya dapat juga tuh dari Lebak Bulus ke sekitar Ciputat 50.000 bersihnya ya. Tapi setelah saya cek map ke lokasi tujuannya itu sekitar 45 menit belum saya jemputnya, dan itu rutenya kurang lebih sekitar 10 kilo untuk harga 50.000 di jam pulang kerja. Rutenya 50.000 10 kilo ya, menurut saya nggak worth it banget gitu ya, apalagi jam macet gitu. Dan kelemahannya Gokar Lock ini atau Gokar yang biasa juga, jadi tidak punya waktu ya. Jadi contohnya mungkin tarif 50.000 itu minimal harus selesai 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit seharusnya tambah waktu ya, tambah biaya seharusnya.
Nah itu mungkin bagus jika ada waktu, rute, jarak tempuh atau waktu gitu. Jadi bagi driver mungkin tidak ada yang dirugikan. Nah sering terjadi yang dirugikan itu, anggaplah nih di map kita hanya bisa anggaplah tarifnya 50.000, terus di map kita 30 menit, tapi kenyataannya pas kita nganter itu 1 jam, dan itu mungkin driver itu masih dirugikan menurut saya ya, apalagi layanan GoCarLog itu 1 jam 50.000. Seharusnya tarifnya itu meski kalau ada perlambatan atau kemacetan, menurut saya tarifnya bagusnya dinaikkan gitu ya. Mungkin para driver juga setuju ya, kayak apa ya, kayak Bluebird ya. Bluebird itu kan dia ada waktu, ada jarak tempuh. Jadi dia kalau kita macet, setidaknya ada pertambahan. Terus kalau ada pemberhentian juga ada pertambahan juga gitu kan. Nah di Grab atau di GoCar itu tidak ada itu. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi ya buat GoCar. Harusnya bisa menerapkan waktu juga gitu, waktu pengantaran itu, karena di jam-jam pulang kerja ini itu rawan kita kadang ke area-area macet itu, dan menimbulkan banyak cancelan juga. Istilahnya driver ini enggak ya, sebagai driver juga saya ya tentu tidak mau kita dirugikan dengan waktu. Anggaplah pernah juga kejadian ya, tarifnya cuma 40.000, kita karena ada kendala apalah itu di jalan, itu bisa 1 jam itu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga pasti ngalamin kayak gitu ya. Oke, saya Kang Burhan dan saya sudah malam juga, dan saya ucapkan assalamualaikum dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.